Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat, karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Kebutuhan itu bersumber dari dorongan-dorongan alamiah yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Kehidupan bermasyarakat merupakan proses kehidupan bagaimana seorang dapat bersosialisasi, berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Pengertian interaksi sosial. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai akhir hayat di kandung badan terlibat di dalam interaksi sosial. Pada dasarnya, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lainnya, selalu ingin bertemu, berbicara, atau melakukan kegiatan lain dengan manusia lainnya. Dengan demikian, manusia haruslah berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat, bertemu seseorang atau orang lain, atau dengan kelompok lainnya, kemudian saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antar orang per orang, antar kelompok manusia, maupun antar orang per orang dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua pihak, sehingga kedua pihak harus saling memberikan responnya. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat ini, interaksi sosial tidak akan terjadi. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, faktor imitasi. Yang kedua, faktor sugesti. Yang ketiga, faktor identifikasi. Dan yang keempat, faktor simpati. Faktor imitasi merupakan suatu proses seorang mencontoh orang lain atau kelompok lain. Misalnya, seorang anak perempuan yang bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua yaitu proses sugesti, merupakan pengaruh yang mendapat gerakan hati orang. Seperti misalnya, pasien yang berobat ke dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya sugesti dari dokter. Yang ketiga yaitu faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dia lakukan. Dan yang keempat adalah faktor simpati, merupakan suatu kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah berada dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, ketika tetangga ada yang mendapatkan musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Tindakan yang bagaimanakah yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang, bisa 2 orang atau lebih. Kemudian selanjutnya berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol yang disepakati. Dan yang keempat adalah terdapat satu tujuan tertentu. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, maupun pendidikan.
Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Salah satunya adalah bentuk interaksi sosial pada proses yang asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Contohnya yang pertama yaitu bentuk kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Dalam pelaksanaan kerjasama terdapat 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Bentuk-bentuk interaksi sosial pada proses yang asosiatif selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi sering terjadi dalam situasi konflik sosial atau pertentangan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Beberapa bentuk akomodasi antara lain koersi, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi karena adanya pelaksanaan dari pihak lain yang lebih kuat. Kemudian kompromi, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak yang mengalami perselisihan mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Kemudian arbitrasi, yaitu bentuk akomodasi yang melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu konflik, yang mana pihak ketiga ini bersifat netral. Selanjutnya mediasi, yaitu bentuk akomodasi yang hampir sama dengan arbitrasi, tetapi pihak ketiga ini tidak punya wewenang memutuskan masalah dan hanya sebatas penasihat. Kemudian konsiliasi, yaitu penyelesaian konflik dengan jalan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai di meja perundingan. Selanjutnya toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati pendirian masing-masing. Stalemate merupakan bentuk akomodasi di mana pihak yang berselisih mempunyai kekuatan seimbang. Kemudian adjudikasi, yaitu penyelesaian konflik di meja pengadilan. Selanjutnya yaitu konversi, merupakan konflik apabila salah satu pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Selanjutnya segregasi, yaitu upaya untuk saling menghindar di antara pihak-pihak yang bertikai untuk mengurangi ketegangan. Bentuk-bentuk interaksi sosial pada proses asosiatif yang selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang timbul apabila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, lambat laun tidak ada perbedaan antara individu dengan kelompok untuk mengurangi perbedaan tersebut, sehingga dapat melahirkan satu kebudayaan baru. Selanjutnya yaitu akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul karena penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur kebudayaan aslinya. Akulturasi merupakan perpaduan dua unsur kebudayaan dalam kurun waktu yang lama. Contoh-contoh asimilasi dan akulturasi ini terdapat pada seni rupa atau seni lukis,
seni sastra, seni bangunan, maupun kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Bentuk-bentuk interaksi sosial pada proses yang disasosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Interaksi sosial yang bersifat disasosiatif lebih mengarah pada bentuk pertentangan atau konflik yang berwujud persaingan, kontroversi, pertikaian, dan permusuhan. Interaksi sosial bersifat disasosiatif disebut pula proses oposisi. Konflik atau pertentangan merupakan suatu proses yang terjadi apabila individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan dengan cara menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat disasosiatif yang pertama yaitu persaingan atau kompetisi. Persaingan merupakan proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Kemudian pertikaian. Pertikaian merupakan suatu proses sosial yang terjadi apabila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. Yang ketiga yaitu kontravensi. Kontravensi adalah proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai dengan sikap ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Yang keempat yaitu permusuhan atau konflik. Permusuhan atau konflik merupakan keadaan yang membuat salah satu pihak menentangi atau menjadi penghalang bagi individu atau kelompok yang melakukan kegiatan tertentu. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan sosial. Bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama yang membutuhkan suatu aturan, sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Peristiwa aktivitas manusia yang selalu diulang-ulang dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan mencari berbagai alternatif kebutuhan itu akhirnya melembaga dan melekat pada masing-masing individu. Interaksi sosial memberikan pengaruh yang besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial.